sejak SD kita tuh udah pernah tuh dengar yang namanya kompos. Beberapa dari kita mungkin hanya mengetahui kompos itu tuh salah satu jenis pupuk ya, pupuk organik. Tapi kita nggak tahu tuh apa sih manfaatnya dari membuat kompos ini, apa sih manfaat kompos itu sendiri untuk lingkungan. Nah, di BioWork kali ini kita akan membahas lebih dalam mengenai kompos tersebut. Sebelum masuk ke inti acara, saya akan membacakan susunan dan tata cara agenda BioWork kali ini. Susunan acaranya itu yang pertama ada pembukaan, kedua ada pemaparan materi, yang ketiga itu ada tanya jawab, yang keempat itu ada pengenalan kota tanpa sampah, terus yang terakhir selanjutnya ada penutup, dan terakhir ada sesi foto bersama. Untuk tata caranya sendiri, yang pertama peserta diharuskan menggunakan ID atau nama identitas yang jelas saat masuk ke dalam meeting conference. Yang kedua, kegiatan BioWork ini akan direkam. Ketiga, fitur berbicara peserta akan dinonaktifkan hingga waktu yang ditentukan. Yang keempat, peserta diperkenankan untuk bertanya pada sesi tanya-jawab dengan cara raise hand, gunakan raise hand atau room chat. Dan yang terakhir, seluruh peserta maupun panitia biologi workshop ini diharapkan menggunakan kata-kata yang baik dan sopan selama workshop berlangsung. Selanjutnya, langsung aja saya akan membacakan CV dari moderator kita kali ini. Nama, Karisma Diani Pangastuti, tempat tanggal lahir Karanganyar 19 Mei 2000, pendidikannya SD Muhammadiyah 34 Cikupa, SMP Islam Al-Sibgoh, SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pengalaman organisasinya, Sekretaris OSIS SMP Islam Al-Sibgoh, Sekretaris Rohis Al-Fikri SMA Negeri 4 Kabupaten Tangerang, anggota IKAFI, anggota AKMI Untirta 2018, Humas KPK Untirta 2019, anggota Biodiklit Himabio Untirta 2020. Prestasinya yaitu ada juara 1 Lomba Keterampilan Berbahasa FLS 2K Cikupa 2010, juara Harapan 3 Pidato Berbahasa Tingkat Kabupaten Tangerang 2010, juara 2 Lomba Cipta Puisi FLS 2K Cikupa 2011, juara 3 Dokter Kecil Tangerang Raya 2011, juara 1 Musabaqah Hifzil Quran Juz 29 Ponpes Ruhul Jadid Tangerang 2015, 50 besar peringkat nasional Matematik Battle Challenge and Goes to School Himatika FMIPA Universitas Pajajaran 2016, dan 10 besar Region Tangerang Semata Himatika Untirta 2016. Moto hidupnya, take the best and make it better. Tempat tinggalnya di Perumahan Griyayasa Blok G8 nomor 7 RT 15 RW 6 Telagasari Cikupa Tangerang. Nomor teleponnya 0878-837-06692. Langsung saja kepada Teh Karisma dipersilahkan. Iya, sebelumnya terima kasih Husna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku mau cek semangat teman-teman dulu ya yang hari ini udah menyempatkan untuk ikut di biologi workshop. Coba, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Insya Allah pagi-pagi tetap semangat ya teman-teman buat ikut workshopnya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita berkesempatan untuk bisa mengadakan workshop online bersama dengan Kak Wilma Trisanti. Beliau alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita semua untuk memberikan materi yang luar biasa. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu ya sama Kak Wilmanya nih. Halo. Aku bacain sebentar. Oh iya, silakan. Ya, halo semuanya. Suara aku kedengaran kan ya? Kedengaran nggak? Jelas. Kedengaran. Oke,
Kak Wilma Krisanti lahir pada 7 Desember 1976, beralamat di Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Semoga baik-baik saja ya Kak Wilma tempat tinggalnya, karena kita masih dalam masa pandemi. Semoga kita selalu dilindungi. Ya, terima kasih. Kemudian, teman-teman bisa menghubungi di email awdlabtanya@gmail.com. Nomor handphonenya boleh teman-teman dicatat 081 908 08 2999. Nah, Kak Wilma ini lagi sibuk menjalani sebagai co-founder dari Kota Tanpa Sampah, sibuk juga di Lab Tanya Research Department of Adi Wiswa Karma Desantara yang beralamat di Jalan Camar 3, nomor 10, Bintaro Jaya, Pondok Betung, Jakarta, Tangerang Selatan. Emailnya sudah. Oh ya, yang selanjutnya ini dia nih, riwayat pendidikannya Kak Wilma yang keren banget. Mulai dari SD Pangudi Luhur Jakarta, SMP Pangudi Luhur Jakarta, kemudian beliau menempuh SMA di SMA Negeri 6 Jakarta, dan menempuh pendidikan sarjana ekonomi di Atmajaya University Jakarta. Bidang studinya ekonomi, marketing, dan manajemen. Nah, banyak banget pengalaman pekerjaannya Kak Wilma. Salut banget. Aku mulai dari PT Excel Komindo Pratama, kemudian Kedai Teras Bintaro sebagai Direktur, Studio Parthenon sebagai Marketing Director tahun 2004 sampai 2009, kemudian PT Adi Wiswa Karma Desantara sebagai Marketing Director dari 2009 sampai sekarang. Wow, lama banget ya, Pak. Kemudian di Lab Tanya sebagai Program Director and Community Development tahun 2015 sampai sekarang. Kemudian kita lihat experience and achievement-nya. Banyak banget Kak Wilma di Lab Tanya maupun di achievement yang lainnya. Yang saya menarik banget itu menjadi partisipan dalam Innova ASEAN Maker Summit Singapore tahun 2016. Itu pasti bukan sembarang orang yang bisa ikut di sana ya, Kak. Sempat juga menjadi partisipan yang diseleksi di Condition Report Sindikat Campur Sari, di Artist Residency at Bamboo Curtain Studio, supported by Taiwan Ministry Culture. Wah, pokoknya keren banget deh pengalamannya Kak Wilma. Kemudian organisasinya nih. Organisasinya mulai dari Member of Jakarta Bebas Sampah, Advisor of Keeping Tanpa Sampah Community, RW Gaul dari Tangerang Selatan, Rumah Minim Sampah Community Tangerang Selatan, Advisor of Kota Tanpa Sampah Community. Jangan lupa ya teman-teman di follow Instagramnya Kota Tanpa Sampah. Kayaknya gitu aja. Pasti udah nggak sabar kan buat nunggu Kak Wilma nih mau nyampein info-infonya ke kita. Langsung aja kita sambut ya. Kak Wilma Krisanti. Halo. Selamat siang semuanya. Selamat siang semua. Terima kasih ya Harisma sudah dibacakan. Panjang sekali sebenarnya sih. Singkatnya saya jadi salah satu pendiri ataupun inisiator dari Kota Tanpa Sampah. Itu sih udah cukup. Itu aja. Oke, jadi selain tadi udah dijelaskan oleh Harisma untuk pengalaman ataupun proyek apa yang sudah dilakukan saya bersama tim sebenarnya.
Jadi tim dari Lab Tanya juga Kota Tanpa Sampah. Mungkin izin saya memperkenalkan diri ya. Pertama juga saya terima kasih udah diundang oleh panitia melalui Karisma untuk membawakan materi hari ini. Pertama saya kenalkan, saya Wilma Krisanti dari Kota Tanpa Sampah. Kota Tanpa Sampah itu sebuah inisiatif juga eksperimen sosial yang kami inisiasi di awal tahun 2015. Jadi itu kami mengajak komunitas warga untuk aktif mengembangkan pengetahuan juga praktik hidup yang minim sampah terutama juga di warga kampung ya, kampung kota gitu, di warga kota gitu. Nah terus kemudian kami telah mencoba modul rumah minim sampah itu dari tahun awal 2015 sampai dengan saat ini ada sampai 18 RW di Jakarta, Tangerang Selatan, dan satu kampung di Banjarmasin. Itu kami kolaborasi dengan komunitas lokal di sana. Kami melakukan di dalam modul tersebut kita menantang warga komunitas di setiap pelopornya ya, setiap pelopor di setiap RW itu bisa nggak sih hidup 7 hari tanpa minim atau tanpa sampah. Nah, dengan melakukan strategi sederhana atau strategi 3 pintu, mereka ataupun warga bisa mengurangi sampah di rumahnya antara 40 sampai dengan 95%. Jadi bisa dibayangkan itu rata-rata sama antara di 18 RW di 3 lokasi tadi, terus itu hasil pengurangannya sama. Terus kemudian salah satu hasil di situ adalah dilihat dicatat bersama warga juga sampah ataupun sisa konsumsi yang bisa dikomposkan di rumahnya itu minimal aja rata-rata 50% dari total sampah yang dihasilkan. Nah, itu kenapa salah satu sebabnya adalah kami aktif dalam 1 bulan sekali mengadakan workshop ataupun lokakarya mengompos di sebulan 2 kali. Kalau sebelum PSBB kami aktif melakukan workshop itu secara offline, tapi semenjak PSBB banyak online-nya. Nah, selain melewat ngompos itu mungkin sebelumnya juga ada rangkaian workshop ya sebenarnya yang nggak kalah penting juga. Workshop yang nggak kalah penting adalah prinsip ataupun strategi 3 pintu atau strategi rumah minim sampah. Nah, itu mungkin kapan-kapan kita bisa adakan workshop lagi ya mengenai ini, karena sebenarnya itu salah satu prinsip hidup rumah minim sampah juga yang perlu teman-teman ketahui. Nah, karena ini saya sempat ditawarkan oleh Harisma bahwa judul atau materinya adalah sampah adalah berkah ya, gitu ya. Nah, sebenarnya mungkin sedikit teaser ataupun info juga gitu sebelum kita nanti memasuki workshop berikutnya. Sebenarnya nggak semua sisa dari konsumsi kita atau sisa konsumsi harian kita itu adalah sampah. Ya, karena bisa aja sisa konsumsi itu bisa dikomposkan gitu. Terus bisa juga didaur ulang. Pada saat tidak bisa dipakai lagi sisanya, tidak bisa didaur ulang, tidak bisa dikomposkan, terus berarti itu adalah yang namanya sampah, benar-benar sampah ataupun residu gitu, yang benar-benar harus dikirim ke TPA, yang bisa dikirim ke TPA. Sehingga jadi kan yang bedanya sekarang adalah semua bertumpuk di TPA. TPA ada yang tahu nggak apa? Tempat pembuangan sampah. Ya, harusnya tempat pemrosesan akhir ya. Nah, jadi seharusnya TPA itu nggak semuanya isinya semua sisa konsumsi kita kirim ke sana. Seperti yang teman-teman tahu kan, di sana sudah bertumpuk, banyak banget, ditambah bau, terus kemudian akhirnya mengakibatkan masalah baik lingkungan ataupun juga masalah sosial di sana. Nah, jadi seharusnya yang dikirim ke TPA itu harus benar-benar residu ataupun sampah ya tadi, yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apain lagi, udah nggak bisa dipakai ulang, dipakai lagi, udah tidak bisa dikomposkan, sudah tidak bisa didaur ulang juga. Nah, berarti dia yang harus dikirimkan ke TPA. Jadi nggak semua di sana. Jadi sampah itu adalah yang benar-benar udah nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi
mudah-mudahan itu bisa dilihat bedanya gitu ya. Jadi sampah itu benar-benar udah nggak berguna lagi. Jadi kalau sisa konsumsi, selama dia jadi sisa konsumsi, pasti dia bermanfaat. Kurang lebih seperti itu ya pengantar dari saya. Oke, sebelumnya boleh tahu ini rata-rata semua satu angkatan atau beragam ya? Beragam, Kak. Mulai Oh, dari oke. angkatan 2019 sampai alumni. Oh, ada. Oke, alumni. Baik. Baik, tadi saya kalau nggak salah dengar ada ibu dosen ya. Bu siapa tadi? Oh iya, Ya, Ibu ada. Ayu Rahayu, Bu. Bu Ayu, saya ingin menyapa. Salam Ibu Ayu. Nah, jadi mungkin ya. Nah, terus kemudian juga mungkin teman-teman apa memang di mata kuliahnya nanti akan ada mengompos ya atau gimana? Halo? Ada mata kuliah mengomposnya kah? Belum ya? Belum ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik. Nggak ada kalau untuk mata kuliah kampus. Oh, baik. Jadi mungkin ini pengetahuan. Baik. Nanti harapannya ini jurusan biologi ya semuanya ya. Oke. Nah, bisa jadi nanti teman-teman bisa harapan saya sih sebenarnya nggak hanya teman-teman mendengar pengetahuan hari ini selesai dari acara ini ataupun kelas ini inginnya teman-teman benar-benar langsung dipraktekkan ya. Jadi dipraktekkan karena mengompos itu mudah. Terus kemudian kita bisa berbagi dan sharing atau update apa yang teman-teman lakukan dengan tag kami di Kota Tanpa Sampah. Kalau ada masalah ataupun kendala itu bisa istilahnya bisa langsung dibimbing di situ ya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih itu aja. Gimana Mbak Karisma? Mau langsung aku mulai? Iya, boleh, Kak. Bisa ya? Oke. Aku akan buka, aku izin share screen ya. Iya, Kak. Silakan. Bentar, saya akan share. Ini kalau di awal agak panjang. Agak lama, sebentar. Udah munculkah materi saya? Sudah, Kak. Sudah, oke. Saya tampilkan yang besar lagi. Full screen. Baik, udah ya? Sudah Iya, tampil ya besar ya, sebentar. Bentar ini kalau upload pertama agak berat. Oke. Baik. Saya mulai ya. Jadi izin teman-teman nanti ini kalau karena nanti misalnya di mute oleh panitia. Jadi kalau misalnya saya selama saya memaparkan materi, teman-teman kepikiran ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di chat ya. Terus kemudian ada yang sudah mulai mengompos, silahkan di chat gitu ya. Sudah mulai mengompos menggunakan apa, terus punya kendala apa gitu ya. Baik, terima kasih. Jadi di awal kita akan sampaikan apa sih mengompos dan bagaimana mengompos itu. Nah, sebenarnya dari mengompos tuh kami ingin mengajak teman-teman ataupun semua gitu ya, warga untuk belajar, mengenal dan memahami nalar alam ataupun ekologis dengan melihat lebih dekat, mengalami serta terlibat langsung dengan siklusnya yang tidak putus. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini ada tanaman ya, ada tanaman. Kalau kita lihat tanaman di mana saat dia menua, terus kemudian mengering terus akhirnya daunnya gugur ataupun rontok, terus kemudian daun yang gugur atau rontok tersebut jatuh di atas tanah, terus kemudian ia memberi nutrisi bagi tanahnya, karena tanahnya subur, terus kemudian tanah menghasilkan tanaman kembali yang menghasilkan sayuran atau buah-buahan, terus kemudian buah atau sayuran tersebut dimakan oleh binatang ataupun hewan di atasnya yang hidup, terus kemudian hewan tersebut setelah itu mengeluarkan kotoran gitu ya, sisa konsumsinya dan kotorannya itu jatuh di atas tanah,
terus kemudian kotoran hewan tersebut itu akan memberi nutrisi juga bagi tanah gitu ya, bagi tanah jadi nutrisi sehingga tanahnya subur, terus kemudian akhirnya tumbuh lagi sayuran atau buah-buahan yang bermanfaat. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau teman-teman melihat ini berputar, ya, siklus alam berputar dan tidak putus, seperti itu ya. Nah, selain itu, mengupas itu adalah proses daur ulang alami yang menghancurkan material organik menjadi material yang memperkaya zat dan nutrisi di dalam tanah, suatu hal yang dibutuhkan oleh makhluk hidup di dalam tanah, juga tanaman yang ada di atasnya. Kalau mengompos sendiri, itu ada 2 tipe pengomposan. Ya, tipe ataupun model pengomposan ada 2. Yang pertama pengomposan aerobik dan yang kedua adalah pengomposan anaerobik. Nah, kalau pengomposan aerobik itu adalah proses pengomposan yang membutuhkan kehadiran oksigen atau O2. Di proses aerobik itu mikroorganisme pengompos akan menghancurkan material organik dan memproduksi karbon dioksida atau CO2, kemudian ada air, ada amonia, humus, juga material organik sebagai produk akhir yang stabil. Sedangkan pengomposan anaerobik itu adalah proses pengomposan yang terjadi pada keadaan di mana jumlah oksigen sangat minim atau bahkan tidak ada oksigen sama sekali. Mikroorganisme anaerobik itu akan menghancurkan material organik, juga menghasilkan gas metana, material organik asam yang tinggi, serta substansi lainnya. Di materi presentasi kali ini khusus akan membahas tentang pengomposan aerobik aja. Nah, sebelumnya ya, seperti tadi saya sampaikan di awal mengenai TPA, sebenarnya untuk mengompos tuh berguna nggak hanya saja mengembalikan dan memulihkan unsur hara di dalam tanah, tapi juga mengurangi timbulan sampah yang menumpuk di TPA, sekaligus mengurangi bahkan mencegah terlepasnya karbon ke udara atau atmosfer, terutama gas metan ya, itu akan memperburuk efek rumah kaca. Jika sisa organik kita buang atau ditumpuk di TPA itu, ya tadi, jadi akan berkumpul sehingga gas metan tadi terlepas ke udara atau atmosfer, itu akan memburuk. Nah, sebenarnya tadi salah satu yang terlepas adalah karbon, jadi sebenarnya kalau dengan kita mengompos itu sebenarnya mengembalikan karbon ke dalam tanah. Nah, sedangkan karbon tadi itu kan dibutuhkan di tanah itu untuk memperbaiki unsur hara salah satunya. Jadi ada istilah di luar sana bahwa mengompos itu adalah bercocok tanam karbon gitu, mengembalikan karbon ke dalam tanah, seperti itu ya. Terus kemudian, nah ini yang paling penting dalam mengompos yang perlu diperhatikan ada 3 hal. Jadi kan mungkin teman-teman yang sudah pernah mengompos atau dengar gitu ya mengompos tuh ya, pasti ada keluhan ataupun ada cerita-cerita. Jadi ada masalah bau, ada masalah belatung gitu, dan kurang lebih itu yang akhirnya membuat teman-teman ataupun mungkin orang-orang ataupun warga akhirnya berhenti mengompos. Namun sebenarnya hanya dengan 3 faktor tadi diperhatikan itu bisa istilahnya sedikit mengendalikan atau mengurangi kendala yang dihadapi teman-teman dalam mengompos nanti. Yang pertama, rasio karbon atau karbon nitrogen atau komposisi yang seimbang antara karbon juga nitrogen. Yang kedua, pengudaraan yang memadai. Yang ketiga, kelembapan yang terjaga, seperti itu. Nah, kita bahas satu-satu ya. Jadi, apa tadi rasio antara unsur karbon dan nitrogen? Sebenarnya gini, dalam setiap material organik itu ada kandungan atau mengandung karbon atau juga mengandung unsur nitrogen. Cuman bedanya adalah masing-masing ada yang lebih besar ataupun lebih tinggi kandungan karbon ataupun kandungan nitrogen dan sebaliknya. Nah, sedangkan dalam mengompos tuh perlu rasio yang ideal di proses pengomposan yaitu 25-30 berbanding 1. Nah, masing-masing material tadi itu kalau jika rasionya karbon dan nitrogen di atas 25-30 berbanding 1,
Berarti material tersebut kaya kandungan karbon. Nah, kalau rasio karbon dan nitrogen di bawah 25 sampai 30 berbanding 1, maka material tersebut kaya akan kandungan nitrogennya. Seperti itu. Nah, contohnya seperti di atas nih ada tabel macam-macam. Ini hanya contoh dalam arti sebenarnya ini yang saya ambil dari satu website di planetnatural.com. Kalau teman-teman juga dengar istilah brown dan green, itu kalau dalam teman-teman ataupun orang-orang sedang mengompos ada brown, green. Nah, brown itu kata lain dari karbon, jadi material yang tinggi karbon. Green adalah material yang tinggi nitrogen. Nah, ini contoh-contoh yang sebelah kiri tinggi karbon, yang sebelah kanan tinggi nitrogennya. Dan ini perbandingan tadi yang memang bisa dihitung dengan di laboratorium tentunya. Nah, terus kalau apa sih karbon dan nitrogen ini pentingnya seperti apa? Jadi kalau karbon komposisinya terlalu tinggi, maka proses pengomposan itu akan berjalan lambat, gitu ya. Dan beberapa mikroorganisme pengompos akan mati. Karena gini, ciri dari material organik yang mengandung karbon tinggi itu biasanya kering dan ulet dan seratnya banyak. Itu yang pertama. Maka kalau terlalu banyak karbon, dia akan kering gitu, lebih kering. Terus kemudian karena mikroorganismenya nggak bisa makan yang kering gitu tadi, maka dia akan mati. Dan kalau tidak ada mikroorganisme, jadi pengomposan akan berjalan lambat. Nah, sebaliknya, kalau komposisi nitrogen terlalu banyak, maka proses pengomposan akan menghasilkan bau yang tak sedap. Jadi contoh material yang nitrogennya tinggi itu adalah yang cirinya itu biasanya lebih lembut, lebih lembek, dan lebih mudah hancur dan basah. Nah, jadi kalau terlalu basah itu juga nggak baik karena dia pasti biasanya akan menghasilkan bau yang nggak sedap. Nah, kalau teman-teman ngalami dalam mengompos, wah baunya nggak enak nih, apapun baunya ya, biasanya sih entah itu bau busuk yang berlebihan gitu, ataupun bau comberan biasanya, bau amis gitu. Nah, itu biasanya karena terlalu basah dan terlalu banyak nitrogennya. Nah, ini contohnya ya, material yang kaya kandungan karbon dan material yang kaya kandungan nitrogen di sebelah kanan. Sebelah kiri tuh kalau lihat yang kalau kering-kering ya, ataupun yang ulet tuh. Sebelah kiri itu ada daun rontok, daun-daunan, terus kemudian itu ada contoh ada daun pisang, terus kemudian ada kulit jagung, kemudian ada serutan kayu, serbuk gergaji, dan juga ada kulit ataupun cangkang telur. Nah, sebelah kanan ini yang kaya kandungan nitrogen itu seperti kulit buah dan buah-buahan, terus kemudian bonggol sayuran, terus kemudian ampas kopi, ampas teh, terus kemudian sisa dari makanan. Ini tinggi kandungan nitrogennya, ya bisa kelihatan ya basah dan kering. Nah, berikutnya ini faktor ataupun prinsip yang kedua, perlu pengudaraan yang memadai, ya. Jadi dalam proses pengomposan aerobik itu sangat mengandalkan mikroba yang mampu hidup di jumlah oksigen yang memadai. Ketersediaan oksigen itu akan menyusut biasanya disebabkan oleh pertama, material organiknya terlalu padat sehingga tidak menyisakan rongga untuk udara masuk, gitu ya. Dan yang kedua, itu karena material organik tertutup oleh air sehingga udara juga nggak bisa mampu masuk ke dalam, nggak bisa mampu atau menembus masuk, gitu. Nah, jika kondisi minim oksigen terjadi, maka proses-proses anaerobik akan mengambil alih, gitu ya. Nah, proses ini biasanya akan menghasilkan bau busuk juga, dan material yang nantinya dihasilkan akan mengandung keasaman yang tinggi atau membahayakan buat tanaman. Nah, dengan teman-teman rutin mengembalikan atau bolak-balikan material organik yang sedang dikomposkan, atau memberi pipa dengan lubang udara di wadah atau tabung pengomposan, itu berguna untuk memperlancar suplai oksigen. Nah, contoh di sebelah kiri, gambar kiri dan kanan ya. Gambar kiri ini pengomposan yang memang skalanya lebih besar gitu, biasanya di perkebunan, terus kemudian ini kalaupun bertumpuk, jadi dibolak-balik biasanya gitu ya, dibolak-balik itu supaya rata dan ngasih kesempatan oksigen masuk. Nah, sedangkan ini sebelah kanan adalah contoh komposter kami.
Jadi karena istilahnya bisa dibolak-balik ataupun dengan menusuk-nusuk sudah cukup. Jadi biasanya yang saya lakukan adalah menusuk-nusuk dengan tongkat bekas gagang sapu yang sudah tidak terpakai. Dengan ditusuk-tusuk juga ngasih udara ya, ngasih udara, ada lubang, kemudian ada oksigen masuk sampai ke bawah, menembus sampai ke bawah, sehingga ngasih kesempatan oksigen masuk ke bagian bawah material yang sedang dikomposkan. Jadi terus kemudian udara bisa masuk. Nah, terus yang berikutnya, prinsip yang ketiga adalah kelembapan yang terjaga. Jadi kelembapan itu adalah faktor penting lain dalam proses pengomposan. Jadi mikroba pengompos hanya memakan material yang lembab. Jika material organik yang dikomposkan terlalu kering, itu kan nggak akan disentuh oleh mikroba, sehingga proses pengomposan akan berjalan dengan lambat. Seperti itu ya. Kalau terlalu kering, dia akan lambat karena tidak ada yang nggak dimakan ataupun bahkan nggak ada mikroba yang akan membantu proses penghancuran material organik. Tapi jika keadaan material organiknya terlalu atau sangat basah, maka kan tadi suplai oksigen itu akan berkurang, nutrisi juga akan hilang. Jadi proses pengkomposan juga akan berjalan sangat lambat dan salah satunya adalah muncul bau busuk gitu. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi ini adalah 3 prinsip dasar dalam mengompos. Dalam teman-teman mengompos, ingat tadi komposisi yang seimbang antara karbon dan nitrogen. Yang kedua, perlunya oksigen ataupun udara. Terus yang ketiga, kelembapan yang terjaga. Jadi pegang 3 prinsip ini ya, teman-teman, dalam proses pengomposan. Nah, berikutnya, mengenai ragam atau teknik mengompos. Yang pertama, ada sederhana, menggunakan ember bekas ataupun pot, gitu ya. Jadi kalau ember bekas bisa, ataupun pot. Nah, karena di sini sebenarnya dalam proses pengomposan biasanya material organik itu akan mengeluarkan cairan. Ya, salah satunya bisa kalau dipanen itu ya jadi kompos cair gitu ya. Nah, karena di model pot ataupun model ember itu tidak ada penyaringnya, maka untuk mengatasi masalah atau keluar berlebihannya kompos cair yang dikeluarkan, itu harus menggunakan teknik layer ataupun diapit gitu ya, seperti hamburger gitu ya, ataupun sandwich. Jadi kering basah. Nah, di awal pada saat teman-teman mengompos, supaya nanti di bawah menjadi bantalan, supaya tetesan air lindi ataupun kompos cair itu tidak membuat basah material di atasnya, jadi di bawah perlu dibuat bantalan, seperti diberi tumpukan ranting dulu, ranting tipis gitu ya, nggak usah besar-besar karena akan memenuhi ember nanti. Ranting kecil-kecil, terus kemudian ditaruh daun-daunan, terus kemudian dikasih ditaburi oleh tanah, ataupun bisa juga kalau tidak ada tanah ya kompos curah gitu ya, bisa dicampur kompos curah ataupun pupuk kandang. Nah, terus kemudian barulah teman-teman bisa meletakkan sisa sisa material organiknya ke atasnya. Terus kemudian setelah itu diapit lagi dengan yang kering, gitu ya. Diapit dengan yang kering, gitu, bisa tanah, bisa kompos curah, ataupun sedikit bagian pupuk kandang. Terus kemudian seperti itu terus ya, jadi diapit yang kering, basah, seperti itu. Nah, jangan lupa mengompos menggunakan ember bekas atau pot ini juga perlu diberi tutup supaya nggak diacak-acak hewan gitu ya, ataupun binatang. Model pengomposan yang kedua bisa memanfaatkan juga lubang biopori. Mungkin teman-teman udah pasti tahu ya lubang biopori yang memang banyak digunakan. Biopori itu banyak juga digunakan untuk sebenarnya untuk membuat tanah lebih porus ataupun berongga. Terus kemudian sehingga mikroba bisa tumbuh di dalamnya, sehingga memperbaiki unsur hara di dalamnya, juga memperbaiki air tanah. Dan selain itu juga si lubang biopori itu juga bisa bermanfaat atau berguna untuk menampung air hujan. Jadi air hujan itu langsung bisa meresap dulu, terus kemudian jadi kayak menabung gitu ya, air hujan nggak langsung begitu air hujan jatuh itu langsung mengalir ke got dan langsung ke sungai dan langsung kembali ke laut. Jadi bisa ditampung dulu seperti itu. Nah, hanya jika teman-teman memanfaatkan lubang biopori untuk mengompos, itu perlu memastikan penempatan lubang biopori yang dipakai untuk pengomposan agak jauh letaknya dari sumur air tanah untuk menghindari risiko lindi ataupun kompos cair yang dihasilkan supaya nggak mencemari sumur tersebut, sumber air bersih tadi ya kurang lebih 10-15 meter.
dari sumber air bersih. Nah, yang kedua, ini metode ember komposter. Seperti yang aktif kami gunakan dari sekitar tahun 2014 sampai saat ini, kami menggunakan ember komposter. Seperti ini ya, ember komposter yang kami gunakan itu ada saringannya. Di mana karena ada saringannya, dia bisa menghasilkan nanti yang kita bisa panen kompos cair, juga bisa panen kompos padat, seperti ini. Terus kemudian biasanya ada pipa, terus kemudian ada selang ataupun keran untuk mengeluarkan kompos cairnya. Nah, tadi seperti tadi saya sampaikan tentang oksigen, nah jadi memang ada pipa di dalamnya. Nanti kalau teman-teman bisa perhatikan, kalau membuat komposter ataupun yang tersedia dijual, itu biasanya makin besar wadah komposter atau tong komposternya, dia pasti akan punya lebih banyak pipa dan ke dalam ataupun ke samping, karena itu untuk memberi oksigen di dalamnya. Seperti ini ya, metode ember komposter. Terus yang berikutnya, maaf, nah ini bisa mengompos bisa juga menggunakan maggot atau black soldier fly. Jadi maggot atau black soldier fly itu sebenarnya maggotnya sendiri juga dari belatung gitu ya. Jadi memang diternakan di mana belatung itu kan tinggi protein. Nah, karena tinggi protein diternakan sehingga juga dengan mengompos tadi yang dibilang sampah, tapi sebenarnya sisa organik tadi akhirnya bisa hancur ataupun habis. Terus kemudian nanti maggot tadi ataupun belatung tadi bisa dipanen karena tinggi protein, biasanya dipakai untuk pakan ternak, seperti itu. Terus kalau ini dokumentasi dari komunitas kami di RW 03 Cempaka Putih Timur, Jakarta Barat. Maaf, Jakarta Pusat. Dan seperti ini ya. Jadi memang mereka mengembangbiakan dari model telur, dari telurnya dikembangbiakan di atas parutan kelapa, terus kemudian dia sudah membesar, dipindahkan ke dalam baskom ataupun wadah yang isinya sisa organik, sisa konsumsi organik. Kemudian ya jika habis dihabis, terus kemudian bisa dipisahkan. Nah itu tadi si maggotnya bisa buat makan ternak. Yang berikutnya adalah menggunakan menggunakan keranjang takakura. Nah, keranjang takakura ini sederhana juga sebenarnya, bisa dibuat sendiri, tapi ini seperti ini, jadi keranjang yang berlubang-lubang, terus kemudian di sekitarnya diberi kardus, terus kemudian di bawahnya diberi bantalan sekam. Nah, ini mirip-mirip ya, kenapa ada bantalan sekam, terus kemudian tekniknya layer juga ataupun diapit gitu tadi seperti sandwich, karena sudah pasti ini karena tidak ada saringannya, maka supaya bisa meresap kompos cair yang dihasilkan, itu makanya tadi ada si bantalan sekam tadi. Nah, namun ada nggak semua sisa organik bisa dimasukkan ke dalam sini. Jadi ini hanya bisa menampung sayuran atau buah-buahan saja, tapi sisa lain masih tetap yang nggak boleh dimasukkan, bisa diolah lainnya lagi. Nah, berikutnya ada cara pengomposan dengan vermikompos ya, dengan menggunakan cacing. Ini mirip-mirip dengan maggot atau butterfly tadi, tapi yang menghabiskan, mengurai sisa organik kita adalah si cacing tadi. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis pengompos yang bisa dilakukan. Tinggal dipilih seperti apa. Nah, tapi ini yang kami akan sampaikan lebih dalam atau jelaskan lebih dalam adalah mengompos menggunakan ember komposter. Nah, ini langkah-langkahnya ya dalam teman-teman mengompos. Yang pertama, mengompos menggunakan ember komposter. Yang pertama, siapkan material sisa organik. Itu kalau materialnya besar ataupun panjang, sebaiknya dicacah atau dipotong-potong terlebih dahulu. Kenapa? Yang pertama udah pasti supaya komposter teman-teman nggak langsung penuh gitu, jadi terlalu cepat penuh. Dan yang kedua, supaya cepat hancur. Jadi kalau misalnya udah cepat penuh, terus nggak cepat hancur kan, jadi kita harus punya banyak ember komposter gitu kan. Terus salah satunya itu. Terus kemudian yang kedua, setelah dicacah ataupun dipotong lebih kecil, dimasukkan ke dalam komposter. Ya. Habis dimasukkan, kemudian jangan lupa disemprotkan cairan bioaktivator, itu untuk mempercepat proses pengomposan. Lalu tutup atau masukkan dengan daun kering di setiap kali memasukkan sisa organik
yang mau dikomposkan. Jadi yang basah tadi sudah masuk, taburi dengan yang kering-kering. Nah, kering-kering apa sih tadi? Ya karbon. Karbon salah satu yang memang nggak usah beli, biasanya karena di rumah kebetulan saya ada satu pohon yang rajin banget rontok daunnya. Nah, daun itu kan karena banyak sekali, terus kemudian saya memang tampung di dalam ember ataupun kayak bronjong kawat gitu, sehingga jadi bumbu. Setiap kali saya mengompos, ditaruh di atasnya si daun kering tadi. Daun kering tadi selain untuk menyeimbangkan sebagai karbon tadi, unsur karbon yang cukup, itu juga berguna untuk ilusi optik. Ilusi optik itu maksudnya biar besoknya pada saat teman-teman membuka komposter pertama tidak melihat benda yang ataupun material yang sedang membusuk, dan yang kedua menghindari mengurangi si belatung tuh naik-naik jalan-jalan naik-naik ke atas komposter. Udah pasti ini kan buat para pemula itu akan geli gitu, mungkin yang tadinya belum biasa dia akan geli, dan yang kedua bisa jadi tadinya mengajak anggota keluarga di rumahnya mengompos, terus tiba-tiba dapat komplain kalau belum tahu apa-apa gitu kan, sayang ya. Jadi caranya gitu, harus cukup daun di atas permukaan komposter setiap kali kita mau menutup komposter. Nah, berikutnya ini dia. Kalau untuk penempatan ember komposter, baiknya di tempat yang teduh, sejuk, dan nggak terpapar sinar matahari langsung ya. Terus kemudian kalau sebaiknya ditaruh ganjel ataupun alas di bawahnya agak tinggi, mungkin diglik nggak kepakai, ataupun mungkin batako. Itu sebenarnya untuk memudahkan saat teman-teman untuk panen kompos cairnya. Terus yang kedua, ini sebagai perawatannya ya. Jadi gunakan tongkat untuk menekan-nekan komposter. Itu seperti yang saya bilang di depan, itu memberi jalan udara masuk, serta memadatkan dan menghancurkan bagian bawah dari isi komposter. Karena bagian bawah itu biasanya akan lebih cepat hancur kan. Kemudian dengan kita tekan-tekan, selain ngasih udara, itu juga bikin susut gitu. Terus kemudian punya ruang lagi untuk kita ngompos di atasnya. Nah, berikutnya. Biasanya setelah sebulan atau sampai 2 bulan teman-teman aktif mengompos, itu akan mengeluarkan cairan atau kompos cair. Nah, kalau biasanya berwarna, jangan kaget pada saat teman-teman panen kompos cairnya, itu macam-macam warnanya. Ada yang gelap pekat gitu, hitam banget gitu ya, kayak kopi ataupun cola gitu ya, minuman cola. Terus kemudian itu biasanya karena komposisi karbon yang cukup baik, karbon dan nitrogennya cukup baik, jadi tapi cenderung tinggi karbon. Nah, cairan ini bisa digunakan atau juga maaf tadi ini warna ya. Nah, warna itu ada yang gelap sekali, terus kemudian ada yang encer seperti teh gitu, ataupun jadi seperti jus buah-buahan. Kemudian kekuningan, kemudian kadang-kadang agak coklat ataupun seperti kopi susu. Nah, itu macam-macam. Dia makin muda, dia akan lebih tinggi kandungan nitrogennya, seperti itu. Nah, cairan ataupun kompos cair ini bisa teman-teman gunakan sebagai kompos cair atau bioaktivator yang tadi kita semprot-semprotkan pada saat mengompos ya. Nah, tapi atau enggak juga bisa dipakai untuk menambah nutrisi buat tanaman. Nah, pada saat teman-teman mau pakai lagi si kompos cair tadi buat bioaktivator, atau dipakai untuk menyuburkan ataupun menambah nutrisi buat tanaman, harus dicairkan dengan perbandingan 1:10. Karena yang kompos cair yang dihasilkan tadi itu ekstrak ya, maksudnya pekat gitu, dan harus dicairkan lagi. Nah, terus kemudian biasanya pada saat teman-teman mengompos kan pasti ada kalanya penuh gitu. Udah ditekan-tekan dengan tongkat lagi, udah nggak mau ambles. Berarti itu saatnya sudah berhenti, tidak bisa diisi lagi. Dan harus diistirahatkan 2-3 bulan. Nah, terus selama minimal sih, sebenarnya rata-rata 2 bulan sih sudah bisa diintip aja. 2 bulan biasanya isi komposter itu lebih hitam, pekat, terus biasanya tidak berbau, udah nggak banyak lagi organisme yang aktif. Nah, berarti proses pengomposan sudah selesai. Seperti itu ya. Terus jangan lupa yang perlu saya ingatkan, selama menunggu 2 bulan tadi dalam proses panen, itu bisa dihasilkan, tetap akan dihasilkan si kompos cair. Jadi jangan lupa seminggu atau 2 minggu sekali
dipanen kompos cairnya agar tidak merendam bagian atas atau kompos padatnya. Nah, ini dia. Biasanya saat kita mau memanen kompos padat, kita siapkan dulu alas yang besar, seperti kami menggunakan spanduk bekas, terus kemudian cari yang matahari bersinar cerah, terus kemudian kita buka gitu, ataupun keluarkan pelan-pelan si kompos padatnya, tapi sebelumnya keluarkan dulu semua kompos cairnya ya. Terus kemudian kita angin-angin, jemur seharian, ya. Setelah itu biasanya kami mengayak. Jadi kami ayak, jadi kalau dilihat di sini kan banyak daun nih. Jadi daun yang belum hancur biasanya yang lebih seratnya lebih tebal tuh kayak daun nangka, itu ulet banget itu. Terus kemudian ada ranting, terus kemudian ada tulang. Nah, biasanya dia belum hancur ya biasanya kita ayak dan masukin lagi ke dalam komposter. Nah, pada saat kita panen komposter, ya kita panen ya komposnya, jangan dicuci si komposternya karena sebenarnya sudah jadi tempat yang baik atau tempat ataupun yang komposnya sudah lengkap lah, mikroorganisme di dalam komposter itu sudah lengkap, sehingga tidak mulai proses pengomposan dari awal lagi di mana mikroba tadi masih nol gitu ya. Jadi ini bisa jadi starter gitu awal lagi pada saat teman-teman mengompos. Jadi yang tadi ya, yang tidak hancur ya, yang tidak hancur tadi pas kita kembalikan dia akan jadi starter juga. Seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu cara mengompos. Nah, ini ada video gambaran karena biasanya ini kita praktekkan bareng-bareng sih kalau offline ya. Kalau workshopnya secara offline kita praktekkan bareng-bareng, tapi karena kita offline kita bisa lihat ini gambarannya. Jadi gini, ini satu tip juga buat teman-teman kayak saya pada saat mengompos itu, pasti kebayang teman-teman ribet amat ya setiap hari kita hasilkan sisa konsumsi yang bisa dikomposkan, bolak-balik ke komposter. Nah, tapi saya punya tips, saya mengambil satu wadah seperti toples makanan yang tidak terpakai, saya taruh di dekat sink atau tempat cucian piring, sehingga setiap kali saya mau habis masak, terus kemudian saya racik-racik, sisa-sisanya saya masukkan dalam di sini. Setelah makan kan pasti ada bonggol jagung, laos, nggak kita makan kan. Nah, terus juga misalnya kulit, apa namanya, ya kulit-kulit gitu ya, yang nggak bisa kita makan ya pasti ada sisanya, baru kita masukkan sini. Nah, terus gitu sampai dengan misalnya sore apa siang hari saya masih makan buah gitu ya, taruh aja di dalam tempat ini ya, atau wadah ini, kalau saya bilang TPS ya, tempat penampungan sementara. Nah, terus kemudian barulah sebelum saya tidur, ataupun keesokan harinya bangun tidur, barulah saya masukkan ke dalam komposter. Nah, gunanya seperti itu. Kita lihat bareng. Dengar nggak ya suaranya, teman-teman? Dengar kok, Kak. Ada ya suaranya ya? Iya, ada, Kak. Nah, seperti ini. Jadi saya punya TPS, tempat penampungan sementara. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya, kalau teman-teman baru mengompos pertama, ini yang saya lakukan, atau baiknya seperti itu ya. Jadi karena ember komposter atau wadah komposter itu kan masih steril banget, itu masih bersih gitu ya, belum ada. Jadi lingkungannya belum terkondisikan untuk mikroorganisme segera tumbuh gitu. Biasanya kita semprot-semprotkan dulu dengan bioaktivatornya. Tuh. Area dindingnya, dasarnya kita semprotkan dengan bioaktivator, alasi dengan daun kering ataupun daun sebagai alas ya, seperti daun pisang juga bisa. Lalu kita masukkan sisa-sisa konsumsi yang dari dapur tadi, taburi lagi daun. Jangan lupa ya, setiap kali sebelum menutup komposter harus dikasih daun. Daun kering boleh, daun masih baru gugur juga nggak apa-apa. Ini tahap pertama ya. Nah, yang kedua adalah perawatan nih tadi. Jadi seminggu sekali gitu jangan lupa ditusuk-tusuk. Maaf, ditusuk-tusuk tadi supaya bagian bawahnya amblas atau susut. Terus kemudian yang kedua kasih lubang udara, kesempatan udara masuk ke dalam komposter. Nih ya. Nih kalau teman-teman lihat, setiap kali saya membuka komposter, tampilan seperti ini kering. Jadi bukan nggak ngelihat basah, nggak kelihatan. Jadi saya udah lama tidak mencium bau komposter, sudah lama nggak melihat belatung. Jadi belatung ada di bagian bawah dari daun-daun ini. Nggak pernah lihat belatung kan nih? Kalau dilihat di sini kan kering ya, tuh nggak lihat belatung.
seperti itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini gambaran kompos yang udah matang. Jadi kalau dia ini sudah hancur banget dengan sendirinya, berarti memang ada sebagian pada saat saya mengomposkan itu bisa dicacah gitu ataupun dipotong lebih kecil-kecil. Tapi ini masih menyisakan yang panjang-panjang, misalnya serat daun pisang, terus kemudian ada beberapa batang, daun-daun yang belum kering. Nah, seperti ini. Jadi konsekuensi daripada saat kita males motong ataupun mencacah, biasanya ya pada saat kita panen ya nggak hancur semuanya. Nih, contoh seperti ini. Kalau kita lihat, sudah hitam, sudah tidak ada mikroorganisme yang hidup, udah nggak berbau, baunya seperti tanah aja. Ajaib ya, yang tadinya ini berbau, kalau kita tumpuk ke TPA sudah pasti bikin bau, ya kan? Kurang lebih seperti itu. Nah, ini ember komposter yang kami gunakan, seperti ini. Terus kemudian ini referensi dari tadi yang kami sumber-sumber pengetahuan yang kami dapatkan dan jadi referensi materi ini. Dan ini ada akun dari Facebook dan Instagram Kota Tanpa Sampah, juga website. Silahkan kalau mau berkunjung dan bisa follow kami di Facebook ataupun Instagram ya, untuk tahu kegiatan kami ataupun mungkin event-event selanjutnya ataupun kami berbagi pengetahuan ataupun acara yang kami lakukan bersama warga. Kurang lebih seperti itu. Gimana Mbak Karisma? Saya sampaikan itu aja ya. Silahkan Mbak. Iya, terima kasih banyak Kak Wilma telah membagikan pengalamannya ke kita semua. Jadi makin tahu ya, aku juga baru tahu kalau misalnya harus di layer, harus dihitung juga perbandingan karbon dan nitrogennya. Ya. Gitu. Buat teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Seperti yang sudah dijelaskan ya, silakan mengetik atau mempost pertanyaannya di bagian room chat. Silahkan. Yang mau bertanya, jadi kami sangat mendorong ya, jadi harapannya sih lewat kami aktif berbagi pengetahuan di workshop ataupun kelas lokakarya mengompos, harapannya benar-benar ingin teman-teman bergerak dan nggak hanya berhenti di usai acara ini. Nah, pengennya mulai besok atau bahkan mulai siang ini cari-cari alat sederhana, mulailah mengompos gitu, dan kemudian diposting di Facebook ataupun mungkin di Instagram dengan teman-teman posting, terus kemudian kami koreksi ataupun kami dampingi itu ya dengan mengetek Kota Tanpa Sampah, terus kemudian kami share dalam Instastory. Berarti kan pertama itu bisa buat teman-teman juga dikoreksi, terus yang kedua ataupun mendapat bimbingan, yang kedua juga bisa menginspirasi teman-teman bahwa teman-teman atau mungkin tetangga di sekitarnya bahwa oh mengompos tuh gampang ya, terus punya istilahnya mengurangi sampah yang kita kirim ke TPA ya gitu, yang tadinya bau dan bermasalah malah sebenarnya bisa jadi tadi kompos yang bermanfaat gitu, buat apalagi buat teman-teman cocok tanam. Gitu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Iya, Teh Vera boleh menchat atau boleh langsung aja pakai suara Teh? Teh Alvera. Selamat pagi teman-teman dan Kak Wilma. Halo. Maaf tadi Halo. pencet. Kenapa tuh? Iya. Gini Kak, terima kasih moderator. Jadi saya mau bertanya. Sebelumnya saya tertarik sekali dengan proses pengomposan yang dikenalkan oleh Kak Wilma tadi menggunakan ember komposter tadi. Yeah. Ingat dulu waktu kuliah pernah bikin juga kompos pakai ember komposter, pakai ember. Hanya tidak menggunakan keran di bagian bawahnya. Nah, sebenarnya ada yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya fungsi kerannya itu, jika tidak ada itu apakah tetap jadi komposnya gitu, Kak? Soalnya ketika itu kami diajarkan oleh para asisten dan juga selama ini cari-cari informasi itu jarang yang menggunakan keran di bagian bawahnya. Jadi kompos yang selama ini kompos yang selama ini dibuat itu jarang ada kerannya di bagian bawah. Jadi hanya kompos padat saja gitu. Kalau misalnya tidak ada kerannya itu, apakah tidak apa-apa seperti itu? Terima kasih, Kak. Mohon penjelasannya. Baik.
Baik, Teh Vera, terima kasih buat pertanyaannya. Oh ya, teman-teman panitia, apa boleh bantu mencatat apa aja pertanyaannya ya? Biar nanti itu kan bisa jadi pengetahuan kembali buat teman-teman gitu ya. Iya. Nah, ya saya juga mau minta nanti. Yang pertama gini, Teh Vera. Jadi sebenarnya seperti yang saya sampaikan di depan tadi, sebenarnya karena sebenarnya dalam mengompos itu kan akan menghasilkan kompos cair. Nah, kompos cair karena tadi setiap setiap material organik itu akan mengeluarkan kompos cair atau cairan, terus kemudian efeknya kalau tidak ada mengompos tidak pakai teknik layer, mengompos tidak di wadah yang tidak ada tidak ada saringannya, efeknya adalah pasti basahnya itu akan numpuk dan berkumpul di bawah. Seperti itu ya. Nah, tapi kalau misalnya sudah bertumpuk dan menumpuk di bawah, bisa jadi tadi karena basah, terus kemudian terlalu basah dan tidak ada oksigen masuk gitu ya. Jadi yang terjadi apa? Sudah pasti proses anaerobik tadi yang terjadi. Ini sama dengan kayak di TPA, Mbak. Ya, Teh Vera. Jadi kalau di TPA itu kan kalau teman-teman lihat itu ada yang pernah berkunjung belum ke TPA? harus berkunjung ke TPA. Nah, jadi pada saat berkunjung itu pasti kan di situ beragam jenis sampah ataupun sisa konsumsi yang harusnya bertumpuk di sana ditumpuk sampai tinggi gitu, bercampur-campur dan akhirnya bau dan basah. Itu karena lindi yang dihasilkan oleh kompos cair yang dihasilkan, terus kemudian tidak ada udara jadi bau. Nah, kurang lebih akan terjadi seperti itu. Dan yang kedua, kondisinya dia akan lebih asam, material kompos yang dihasilkan akan tinggi asam dan ini sebenarnya akan sedikit berbahaya untuk bila dipakai nanti untuk menyuburkan tanaman ataupun menambah nutrisi buat tanaman. Nah, itu salah satu yang terjadi kalau mengomposnya tidak ada saringan dan tidak diakali dengan layer. Nah, tips jika misalnya kita membeli komposter ataupun memang udah terlanjur punya komposter yang tidak ada lubang selang ataupun kerannya, ya sebenarnya sih ya baiknya nanti kalau pas panen ya nanti dibuatkan keran gitu ya, dilubangi, dipasang keran ataupun selang. Tapi kalau udah terlanjur ya sudah nggak apa-apa, tapi saran saya adalah diaduk, terus kemudian diaduk diberi campuran kompos padat gitu ya, kompos padat atau curah itu bisa dibeli tukang tanaman, terus kemudian dicampur dengan daun. Tahu nggak kenapa? Itu karena sebenarnya pertolongan pertama untuk memberi istilahnya di bawah tidak menumpuk gitu ya, menumpuk cairan tadi. Terus supaya kembali normal tadi karena karbon dan nitrogen harus seimbang kan, Mbak. Nah, terus kemudian terus aja seperti itu nanti setelah diaduk dimulai lagi mengompos dengan teknik layer gitu ya. Yang kering terus kemudian sisa sampah dapur, yang kering sisa konsumsi dapur gitu seperti itu, layer gitu ya. Itu saran saya. Bagaimana Teh Vera? Apa ada tanggapan lagi atau masih ada yang bingung Teh? Tidak, sudah oke. Terima kasih Kak Wilma. Selanjutnya, Masih oke, dilanjutkan makasih nggak? banget ya. Ya, masih ada satu pertanyaan lagi, Kak. Oh, oke. Nggak, maksudku tadi Teh Vera itu tadi masih lanjut nggak mengomposnya? Dulu sih karena, oh iya Kak, dulu waktu karena itu tugas ya, Oh, jadi tugas, jadi nggak dilanjutin? jadi sebenarnya ditungguin sampai 2 bulan. 2 bulan itu mungkin karena tidak konsisten ngaduknya, akhirnya tetap aja gitu. Teksturnya masih padat itu. Jadi tadi ada salahnya juga tidak dicampur dengan yang komponen yang basah. Jadi isinya hanya yang kering, terus ditambah dengan kotoran-kotoran hewan aja sih waktu itu, Kak. Oh, oke. Iya, sebenarnya iya. Jadi setelah ini kan sudah tahu ya, intinya tadi harus seimbang yang basah dan yang kering gitu, antara karbon dan nitrogennya diseimbangkan aja. Jadi biasanya itu memang harus lebih banyak karbon dibanding nitrogen gitu. Banyakin karbonnya dibanding nitrogen. Ibaratnya sebagai gambaran sih kayak misalnya 1:3 untuk karbon dan nitrogennya. Kalau misalnya nitrogen dengan karbon. 1 bagian nitrogen kita mesti masukkan 3 bagian
karbonnya. Nah, itu praktisnya sih ya. Misalnya sebanyak apa sih? Ya itu, kurang lebih 1:3. Tapi setelah teman-teman menjalankan mengompos, pasti akan tahu lama-lama 1:3 itu seberapa sih karbonnya, nitrogennya 1 dan karbonnya 3 bagian, itu seberapa sih pasnya gitu. Nanti teman-teman akan tahu sendiri. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, Kak. Sama-sama. Makasih juga. Iya. Makasih, moderator. Iya, kembali kasih Teh Vera. Selanjutnya kita ke pertanyaan selanjutnya, Kak Wilma. Ada pertanyaan lagi Silakan. nih. Ya. Dari Aisyah Septiani, izin bertanya, berapa lamakah durasi pengomposan menggunakan teknik yang telah dijelaskan menggunakan ember komposter? Yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah terkait juga dengan bahan-bahan yang digunakan seperti menggunakan sayur dan buah lebih cepat menjadi kompos atau tidak? Kemudian yang ketiga, apakah daun-daun kering bisa diganti dengan sekam? Terima kasih, Kak. Gimana tuh, Kak? Iya. Kayaknya satu dulu saya jadi lupa. Satu tadi pertanyaannya apa? Wah, berapa lama ya? Berapa lama, Kak? Oke. Jadi gini teman-teman, berapa lama itu pertama, itu tergantung, pertama udah pasti tergantung teman-teman mau pakai komposter seberapa besar, gitu kan. Komposter kan macam-macam, ada yang 20, 25 liter, 30, 35, 40, sampai dengan 100 liter, 120 liter pun ada gitu ya. Terus itu yang pertama, seberapa besar tabung komposter atau wadah komposter yang dipakai. Yang kedua, seberapa banyak sisa konsumsi kita, kaitannya dengan seberapa banyak anggota keluarga di dalam rumah, gitu kan. Terus yang ketiga, seberapa banyak konsumsinya, dalam arti walaupun sisa orangnya banyak, taunya memang karena selalu makan di rumah, ya nggak punya sisa yang berlebih, tapi biasa. Nah, itu teman-teman bisa menghitung sendiri sih, dalam arti mengira-ngira. Jadi kalau misalnya teman-teman mau mulai mengompos, pertama dihitung dan mulai perhatikan, jadi bisa disendirikan berapa sih sisa konsumsi organik yang dihasilkan di rumah saya. Nah, mulai dari situ bisa dibayangkan gitu, rata-rata segitu berarti saya perlu ember komposter yang seberapa besar. Itu yang pertama. Nah, kalau sudah stabil, itu kan pasti akan tahu sendiri ya berapa lama, oh segini. Nah itu nggak ada hitungan praktis ya, ataupun nggak ada rumusan praktis, karena setiap orang beda dan karakternya berbeda sekali ya. Bisa jadi ada yang sama-sama keluarga dengan satu rumah dengan 4 anggota keluarga, tapi yang satunya tidak pernah masak di rumah, yang satunya makan di luar, ya bisa saja sama gitu ya. Jadi bisa saja berbeda kapan penuhnya gitu. Intinya seperti itu ya, terjawab ya mudah-mudahan. Nah, jawabannya adalah seberapa lama tadi begini. Yang namanya berapa lama itu maksudnya apakah berapa lama bisa dipanen. Nah, kembali yang saya jelaskan di depan, kalau komposter kita sudah penuh, ditekan-tekan nggak mau ambles atau nggak mau susut, nah itu berarti kan ya sudah penuh, nggak bisa diisi lagi. Nah, masa tunggu rata-rata minimal 2 bulan. Jadi 2 bulan tidak dipakai, ya didiamkan untuk nunggu masa panen. Nah, itu dia. Jadi 2 bulan setelah penuh, nggak bisa turun, ditunggu 2 bulan, nah baru bisa dipanen. Mungkin itu, mudah-mudahan itu yang menjawab ya. Gitu. Yang pertanyaan kedua apa ya tadi? Materialnya ya? Iya, Kak. Oke. Jadi gini, apakah apa tadi? Apakah terkait juga dengan bahan-bahan yang digunakan seperti menggunakan sayur dan buah lebih cepat menjadi kompos? Oh, maksudnya sayur dan buah itu bisa lebih cepat jadi kompos atau enggak gitu, Kak? Oke, baik. Jadi gini, kalau misalnya menghasilkan, intinya sih sebenarnya seimbang. Jadi kalau misalnya teman-teman mengompos, isi komposternya terlalu banyak yang basah, gitu ya, basah ya, sisa sayuran sama buah aja, bisa jadi ya nggak terlalu cepat juga, karena tadi terlalu basah kan. Jadi efeknya sih sebenarnya gini, efeknya itu belum sempat panen juga udah ada kendala bau, gitu. Itu yang pertama. Nah, kalau misalnya terlalu kering gitu ya, kalau terlalu kering isinya juga karena tidak disentuh atau bahkan tidak dimakan oleh mikroorganisme, sehingga material organik tidak diurai, jadi nggak hancur juga. Jadi nggak boleh terlalu, jadi intinya nggak boleh terlalu basah, nggak boleh terlalu kering, gitu ya. Jadi kalau terlalu basah akan akan bau yang timbul. Terus terlalu kering, ya akan lama banget gitu, karena nggak dimakan mikroorganismenya. Jadi yang harus dilakukan adalah menyeimbangkan antara karbon dan nitrogen.
Nah, mudah-mudahan ini menjawab ya. Jadi nggak boleh kebanyakan nitrogen juga, nggak boleh kebanyakan karbon. Tapi bisa terjawab begini, saya nggak punya, ini saya sering jadi dapat pertanyaan dari pertama, teman-teman yang tinggal di kos, teman-teman yang tinggal di apartemen gitu ya, yang tidak punya lahan besar karena jadi tidak punya pohon sehingga tidak ada daun. Nah, jadi sebenarnya pada saat tidak punya daun di pekarangan sendiri, yang pertama bisa minta tetangga, gitu kan? Jadi tetangga, kenapa minta? Bisa juga kan, bisa jadi tetangga kita itu mungkin hanya disapu, akhirnya sayang juga entah dibakar atau dibawa ke TPA, sayang juga kan? Terus kemudian lebih baik kita kumpulkan, terus kita pakai untuk sebagai karbonnya. Dengan kita minta, terus ada pertanyaan, terus akhirnya teman-teman menjawab, terus kemudian nanti teman-teman berbagi hasil kompos cair atau kompos padatnya, itu kan sebenarnya dengan nggak langsung, secara nggak langsung teman-teman jadi kayak sosialisasi tanpa memaksa atau tanpa dibilang khotbah. Seperti itu, kebayang ya? Jadi kayak edukasi yang soft banget. Terus kemudian yang kedua, tadi kan pertanyaannya kalau nggak punya daun kering itu mau diganti apa? Kalau tetangga juga belas nggak punya gitu. Nah bisa aja gantinya tadi yang seperti di depan ada contoh, karbon itu kalau teman-teman tidak punya daun kering, jadi bisa juga menggunakan sekam bakar ya, ataupun kompos curah. Kompos curah itu bisa dihasilkan, didapatkan di tukang tanaman, jadi kayak media tanam gitu. Terus selain itu juga ada serbuk gergaji atau serutan kayu. Jadi biasanya saya itu akan minta ataupun ya minta ke tukang kayu. Jadi ada bengkel atau workshopnya, workshop kayunya gitu ya. Biasanya buat mereka hasil rata-rata 3 sampai minimal aja 3 karung tuh mereka pasti menghasilkan, di mana mereka juga bingung jadi sampah, diangkut juga jadi sampah, jadi beban. Terus kemudian bisa jadi dibakar juga kan sayang, tapi itu karbonnya tinggi. Nah, teman-teman bisa minta ke sana. Jadi mulai saat ini bisa amati di sekitar teman-teman tinggal itu di mana ada bengkel kayu gitu atau workshop kayu. Tapi ini ada catatan. Sebelum teman-teman minta atau adopsi serbuk kayu atau serutan tadi, tanya dulu ke tukang kayunya. Apakah biasanya yang pertama, yang paling penting adalah biasanya sih triplek itu sudah ada campuran lemnya, terus kemudian ada juga zat kimia gitu ya, ataupun cat gitu. Nah, tanyakan kalau ini kayunya kayu murni, belum ada campuran bahan kimia, silahkan dipakai untuk pengganti daun. Kurang lebih seperti itu ya. Ini catatannya ya, kalau teman-teman menggunakan serbuk gergaji ataupun serutan kayu dari bengkel kayu. Itu aja. Baik, bagaimana Aisyah sebagai penanya? Sudah dipaparkan oleh Alima? Ya, cukup sih. Cuma agak mau nanya sedikit lagi tentang yang sekam tadi, Kak. Kan tadi Kakak bilang itu sekam bakar ya. Cuma kalau yang sekam original, maksudnya sekam yang nggak dibakar gitu, apakah prosesnya itu mempengaruhi proses atau enggak, Kak? Apa lebih baik yang sekam dibakar? Sebenarnya ya memang lebih bagus yang dibakar ya, karena ya kandungan karbonnya lebih tinggi gitu ya. Terus baik gitu. Jadi pertama tuh sebenarnya ini juga sekam bakar tuh jadi pertolongan pertama kalau teman-teman kedatangan belatung, dan belatung itu kan pasti buat teman-teman yang belum biasa itu kan geli sekali gitu. Terus apalagi buat tetangga jadi marah-marah, ataupun mungkin ibu di rumah jadi marah-marah yang nggak tahu apa-apa gitu, ataupun anggota keluarga. Nah, taburi sekam bakar itu benar-benar bagus loh. Jadi dia tidak suka baunya itu kan. Terus kemudian dia akan turun ke bawah. Nah, itu pertolongan pertama banget, bisa siapin 1 ember kecil sekam bakar untuk menaburkan sekeliling komposter, bagian atasnya juga bisa 1 sentian gitu, 1 senti sampai 2 senti untuk benar-benar, karena gini, pada saat mengompos tuh yang sering dialami teman-teman adalah pada saat mengompos yang memasukkan sisa organik kan bukan saya aja ataupun Mbak aja ya. Nah, bisa jadi tiba-tiba adik ataupun saudara yang belum tahu caranya, udah masukin aja sisanya ke situ banyak yang basah tanpa melapisi dengan daun ataupun karbon yang cukup. Nah, jadilah si belatung tadi seneng naik-naik ke atas gitu. Jadi kalau misalnya daunnya cukup di atas, cukup tebal, harusnya dia nggak akan naik-naik ke atas gitu. Dia rumpi aja di bawah tuh. Dia seneng yang di bawah yang basah gitu. Kalau misalnya dia nggak suka yang kering-kering di atas kan. Iya, oke. Bisa dipakai sih. Terima kasih. Ya,
Baik, kemudian Kamilo masih semangat kan ya ngejawab pertanyaannya? Semangat aja, asalkan habis ini kita sharing ya, dalam arti teman-teman mulailah mengompos nanti, terus kemudian dengan cara apapun, dengan mungkin ada ember bekas, ada apa tadi, pot, terus kemudian punya aneka karbon di rumah, punya tanah ataupun punya kompos curah ataupun sedikit apa namanya pupuk kandang, silahkan dipakai dan diposting, nanti kita bisa di-share dan sama-sama diperbaiki kalaupun ada yang salah di Instagram. Tag kami ya di Kota Tanpa Sampah. Iya, Kak. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan dari Azan Sa'ban. Kak, apa sih teknik yang paling cocok buat kita nih sebagai pemula untuk mengompos? Gitu, Kak, katanya. Makasih, Kak. Oke. Baik, jadi sebenarnya gini, menggunakan komposter juga bisa kok, cocok juga, tapi tetap memperhatikan 3 prinsip tadi aja. Sebenarnya mau pakai apa aja bisa. Jadi misalnya memang kita memang kebetulan bisa membeli ember komposter, silahkan dipakai ember komposter. Jadi kan tadi cuma memperhatikan 3 prinsip dasar tadi. Yang pertama, karbon nitrogen yang cukup, ya, itu aja dipakai. Terus yang kedua, harus cukup oksigen. Yang ketiga, juga dia jadi harus lembab. Jadi dia harus lembab. Ya, ini 3 ini prinsip utama. Tapi kalau memang belum sempat ataupun belum bisa beli komposter, ya pakai ember tadi. Sebenarnya mirip kan? Nah, terus kemudian ya tinggal pakai teknik layer. Jadi sama sebenarnya kalau menggunakan ember komposter nggak perlu tanah ataupun dikasih kompos curah, ya. Bedanya itu ya. Karena kalau ada saringannya, sehingga perlu banget yang layernya gitu, layer yang kering sebagai tanah ya, ataupun tanah ataupun kompos tadi untuk menyerap kelebihan ataupun kompos cair yang dihasilkan. Sama aja sih, 2 hal ini tergantung. Jadi mau pakai ember komposter mudah aja, asal memperhatikan 3 prinsip tadi. Kalau misalnya belum ada, mudah banget juga pakai ember bekas ataupun pot nih, misalnya ibu di rumah ada pot nganggur, pakai aja potnya. Gitu. Jangan lupa ditutup ya potnya. Iya, berarti intinya tuh perbandingan si karbon sama nitrogen sama ininya ya, Kak? Udara dan dia harus lembab ya. Bagaimana, Azan? Apa ada tanggapan lagi? Halo, Azan? Iya. Sudah cukup. Oke, selamat mengompos ya, Azan. Ya, baik. Ditunggu update-nya. Ditunggu update-nya. Karena mengompos itu mudah loh, gitu. Jadi paling yang kalau nemu tantangan, kembali lagi ke 3 prinsip tadi. Baik, Kak. Iya. Selanjutnya nih, Kak, ada pertanyaan terakhir dari peserta. Silakan. Dari Rahma Amalia Anaza. Izin bertanya, kalau kita menggunakan teknik ember komposter tadi, apa ada kesulitan nggak sih, Kak, dalam proses pengolahan sampahnya menjadi bubuk atau cairan gitu? Menggunakan ember komposter ya? Ada kesulitannya nggak sih, Kak? Gitu. Kira-kira yang bakal kita hadapin kesulitannya ke depan gitu. Oke, sebenarnya gini, kesulitan terbesar kalau kita error ataupun lupa memperhatikan 3 prinsip tadi, yang pertama sih mungkin kendala yang bisa kita rasakan itu adalah bau dan munculnya belatung gitu aja. Paling itu ya. Itu maksudnya kendala yang biasanya sering bolak-balik saya dengar jadi kendala teman-teman akhirnya berhenti mengompos itu. Nah, hanya sebenarnya kan tadi 3, ada prinsip tadi ya. Jadi 3 prinsip tadi, jangan terlalu basah, jangan terlalu kering. Artinya karbon dan nitrogennya cukup. Yang kedua, cukup udara, itu tadi ya. Udaranya cukup, terus rajin ditusuk-tusuk tadi, ataupun dibolak-balik, kalau punya tenaga, ataupun ada waktu lebih, bisa dibolak-balik. Yang ketiga ya cukup lembab tadi ya, cukup lembab. Nah, sebenarnya, kalaupun teman-teman mengompos ya, menemukan 3, jadi menemukan 2 hal yang paling dikhawatirkan dari teman-teman dalam mengompos, itu pertama kan bau ya. Nah, bau itu adalah terjadi kalau pada saat bau, waduh ini isinya terlalu basah. Nah, teman-teman cepat-cepat aja kasih yang kering, ya. Kalau jadi
istilahnya pada saat kebasahan, pada saat bau kan pasti tengok, oh iya basah banget, ya udah kasih aja banyakin karbonnya gitu. Tapi terjadi error banget, entah kenapa tiba-tiba jadi becek gitu. Bisa jadi nih ada anggota keluarga selain mungkin kita, dan teman-teman di sini kan pada tahu semua bahwa nggak bisa langsung basah semua. Nah, misalnya ternyata banyak kita punya sisa makanan banyak masukkan semua sehingga dan basah-basahnya itu dari situ ya. Terus santan segala macam. Nah, sehingga tapi lupa diseimbangkan dengan karbon yang banyak, sehingga pasti kan karena basah akhirnya bau. Nah, jadi teman-teman misalnya sampai becek banget, ya udah taburi dengan kompos curah tadi ya, kompos curah ataupun sekam bakar bisa gitu. Kompos curah sih sebenarnya, kompos curah dulu taburin, terus diaduk, terus kemudian ditaburi lagi gitu. Nah, terus kemudian yang kedua nih, kalau tiba-tiba menemukan belatung yang waduh banyak banget ya karuan kemana-mana gitu, ya udah taburi aja tadi abu gosok. Kalau nggak nemu sekam bakar, abu gosok itu juga nggak apa-apa. Jadi taburi di atas bagian atasnya komposter, taburi, terus nanti dia pasti akan turun semua. Karena intinya kan tadi si belatung ataupun mikroorganismenya itu nggak suka dengan yang kering-kering. Dia nggak akan nyentuh kan, makanya dia akan turun ke bawah lagi. Itu pertolongan pertamanya. Jadi jangan takut untuk memulai. Kalau misalnya kita menemui kendala, ya wajar. Kalau kita nggak menemui kendala, justru kita nggak belajar kan nanti, gitu. Intinya itu sih. Makasih Kak Wilma. Gimana, Anazah? Apa udah terjawab? Jadi kalau bau, cepat-cepat dikasih yang kering-kering. Kalau ada belatungnya, jangan lari. Tapi kasih abu gosok atau sekam bakar. Gimana Saudara Anazah? Oke, sudah mengerti. Terima kasih, Kak. Ya, sama-sama. Oke. Wah, tadinya saya pikir pertanyaan saya akan jadi pertanyaan penutup nih, Kak. Tapi ternyata teman kita nanya lagi, Kak. Apa tuh? Oh, oke. Ya, gimana tuh? Jika pengomposan menggunakan sisa bahan makanan hewani seperti tulang ikan dan lain-lain, apakah bisa digunakan untuk mengkompos, Kak, dengan keranjang takuro atau teknik ember komposter? Karena pasti kita kan suka banget makan ayam atau ikan gitu kan, Kak, yang nggak bisa dibuang kalau kita nggak punya hewan peliharaan gitu. Gimana tuh, Kak? Oke. Baik, kalau di ember komposter bisa aja dimasukkan seperti tulang, terus kemudian seperti duri ya. Sebenarnya banyak yang bilang kan jangan masukin tulang gitu, terus nanti bisa jadi banyak belatung. Iya, betul. Jadi sebenarnya gini, kalau banyak makanan hewani gitu ya, ataupun sisa-sisa makanan yang mengandung daging, itu udah biasanya akan memicu lebih banyak belatung. Tapi sebenarnya kan ada caranya. Jadi kita tahu dia nitrogennya tinggi, gitu kan? Nitrogennya juga tinggi, sisa makanan tuh nitrogennya tinggi, sehingga harus diseimbangkan dengan karbon yang tinggi atau karbon yang lebih banyak. Ingat aja. Jadi kan bisa masukkan semua, tapi ada konsekuensi pada setiap kali kita memasukkan material organik. Kalau misalnya masukkan tulang ataupun sisa daging-dagingan tadi, supaya tidak banyak belatung, maka harus ditaburi banyak yang material yang mengandung karbon, satu. Terus kemudian kayak tulang, itu baiknya digeprek, supaya dia akan hancur, gitu ya. Karena apalagi kalau tulangnya besar gitu, tulang sapi gitu ya, dia akan cepat memenuhi komposter kan, jadi bisa digeprek dulu. Terus kemudian sama ya, duri bisa selama dia masih kecil ya digeprek aja gitu. Terus kemudian ya nanti kalau misalnya dia tidak hancur, kalau dia digeprek kan kita kita ayak, kembalikan lagi ke dalam komposter gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya kita sadar betul pada saat kita memasukkan material organik ini apa gitu. Kan ada konsekuensi tuh. Pada saat dia basah nih, dia sisa makanan pasti banyak belatung karena dia basah juga kan gitu, karena dia hewani jadi akan lebih banyak belatung. Jadi kita harus beri lagi lebih banyak sih karbon, seperti itu. Itu aja sih cara ngatasinya. Bisa masuk. Kecuali kalau untuk takakura ya, karena takakura modelnya lebih banyak yang dimasukkan itu adalah
sayur hanya bisa dimasukkan sayur dan buah-buahan. Seperti itu. Bagaimana Zahwa jawabannya? Jadi boleh Wah kita masukin tulang, tapi harus digeprek dulu. Ya, sama-sama. Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada, aku mau bertanya. Jadi ini Kak, aku penasaran banget. Kan Kakak udah ini ya, udah banyak banget kegiatannya gitu di dalam lingkungan. Ya. Oke, nah itu gimana sih Kak suka dukanya selama Kakak mengompos ini atau sama teman-teman komunitas kota tanpa sampah, apa sih nemu suka dan dukanya gitu selain bau dan belatung itu tadi Kak, boleh nggak berbagi ceritanya sama kita? Oke, sebenarnya gini, kalau udah pasti ya suka dukanya, sukanya ya pada saat warga, komunitas warga ataupun teman-teman yang kita temani gitu ya, itu berhasil dalam mengomposnya, dalam arti berhasil ada panen kompos cair, kompos padat, terus kita merayakan gitu, wah berhasil gitu. Berhasil tuh dalam arti ya kita bisa punya panen kompos cair ataupun kompos padat gitu, dalam arti ada hasilnya yang tadinya dia adalah timbungan yang dianggap sampah, terus kemudian kita kembalikan dikomposkan, itu akhirnya kan jadi sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, itu udah pasti sukanya ya, senang sekali, dan jadi bisa menyemangat buat kami sendiri jadi semangat, buat juga warga pelopornya juga jadi semangat. Terus kalau dukanya sudah pasti teman-teman ataupun warga pelopor yang akhirnya berhenti gitu, misalnya karena berapa kali mengalami kendala, dan bisa jadi sih sebenarnya karena tidak apa namanya, masih kurang usahanya gitu, dalam arti untuk lebih sabar. Karena kan ini adalah proses ya, dalam mengompos itu adalah proses. Pada suatu ketika teman-teman mengalami kebasahan banget, kan akan nggak bisa semudah itu, akan pada saat kita tambahi karbon ataupun hal-hal material yang kering, kan nggak secepat itu dia akan langsung gitu ya, langsung berubah. Apalagi tergantung ya, kalau misalnya basahnya sampai becek sekali, bisa jadi pasti perlu waktu dia akan pulih lagi menjadi kandungan yang sudah seimbang gitu, karbon dan nitrogennya. Jadi itu kan perlu waktu gitu. Terus ada proses juga proses kembalinya dari kebasahan tadi menjadi lebih kering. Terus kemudian ada proses juga pada saat kita ada kecelakaan, dalam tanda kutip, dalam arti terus karena terlalu basah, terus lupa ngasih karbon di atasnya, sehingga si binatang-binatang sahabat kita ini atau belatung yang ditakuti banyak teman-teman itu akhirnya keluar gitu. Nah itu kan pasti harus ada keberanian juga untuk membuka dan kemudian segera memberikan si misalnya sekam bakar ataupun abu gosok tadi untuk kembali supaya ayo turun semua si teman-teman belatung gitu. Nah paling itu sih sebenarnya dukanya ya, karena tiba-tiba mendengar aku ini nih punya masalah mengompos sehingga saya berhenti dulu. Wah itu buat kami sedih juga, tapi makanya sering banget warga pelopor itu apa namanya, coba kita undang kembali untuk mengompos, diingatkan kembali untuk kalaupun saya mengadakan workshop gitu, kalau siapa yang mau ikut silahkan gitu, walaupun bolak-balik udah diikuti. Kadang-kadang kan itu ya istilahnya ada yang kelewat gitu dalam mengikuti workshop gitu. Kurang lebih seperti itu. Teman-teman, kebetulan tepat azan zuhur ya. Jadi kita break sejenak dulu untuk mendengarkan azan. Nanti kita balik lagi tetap di sini. Nanti kita balik lagi ke kesimpulan sama foto bersama. Oke. Kita tunggu azannya sampai selesai dulu ya, teman-teman. Kak.
Oke, Harus sih. alhamdulillah udah selesai azannya. Oh iya, ternyata ada yang bisik-bisik mau minta pertanyaan. Masih ada satu pertanyaan nih Kak Wilma, gimana nih Kak? Halo, Kak Wilma? Halo. Iya, Ya, Kak Wilma gimana? masih ada Silakan. yang dengar ya? Iya, Iya silakan. Kak, ternyata ada yang mau bisik-bisik pertanyaan lagi nih Kak. Iya. Oke, gimana? Oke, Fajrin boleh? Fajrin boleh langsung nanya? Silakan. Iya, Kak, mau nanya dong. Jadi, Ya. kalau misalkan di kampung-kampung gitu, itu kan masih banyak daerah resapan airnya ya. Heeh. Nah, itu kira-kira teknik yang cocok untuk pengomposan itu apa ya? Karena biasanya tuh kalau di kampung tuh sampah cenderung biasanya dibakar atau mungkin ditimbun gitu aja gitu sampai dia apa ya, kayak ini sendiri gitu tuh bercampur lagi sama tanahnya lagi gitu. Oke. Gimana, Kak? Baik, terima kasih pertanyaannya ya. Jadi gini, pada dasarnya bagus juga kalau masih punya lahan banyak gitu ya. Nah, bisa aja dibuat galian khusus, bisa buat galian khusus, kita gali tanahnya, kita timbun semua sisa organiknya ke dalam galian tersebut. Terus kemudian ditaburi lagi tanah gitu. Kalau dia udah penuh, taburi lagi tanah biar di layer-layer seperti itu. Itu yang pertama. Tapi asalkan ya jangan dicampur pada baik sebenarnya pertama ya saya lupa dibakar itu kan sudah nggak boleh gitu karena apa sebenarnya nggak diperbolehkan karena kalau kita membakar sesuatu itu kan pasti ada polusi gitu ya apalagi yang kita bakar adalah non organik ataupun bukan yang organik udah pasti itu akan keluar atau mengeluarkan reaksi dari pemanasan zat-zat kimia yang ada di yang teman-teman bakar. Itu yang pertama, itu kan berbahaya bagi yang membakar sendiri, orang sekitar yang menghirup, itu sangat berbahaya gitu. Terus kemudian, kalaupun misalnya ada mau ditumpuk, itu jangan ditumpuk barengan si yang anorganik ataupun yang plastik-plastik tadi, plastik ataupun hal-hal lainnya. Baiknya udah mulai memisahkan kalau memang dia organik silahkan ditumpuk aja, ditumpuk ataupun dibuat galian tadi, dibuat galian ditumpuk gitu ya, dilayar dengan tanah. Terus kemudian sisa yang bisa didaur ulang ya harusnya jangan ditumpuk, ya bisa dikasih bank sampah ataupun tukang loak gitu ya. Terus kemudian kalau misalnya udah nggak bisa diapa-apain lagi, yang saya bilang tadi sampah itu adalah beneran sampah ya sesungguhnya atau sampah sesungguhnya ataupun residu, barulah ia harus dikirim ke TPA. Kalau kita menumpuk ditumpuk di sembarang tempat ataupun di tanah kosong juga akan berbahaya kan, gitu. Nah, misalnya yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah di kampung tersebut ada sistem pengangkutan sampah atau belum? Kayaknya sih masih jarang gitu, Mbak. Nah, itu dia. Jadi ini yang jadi masalah juga sih ya, dalam arti gini, kita sudah sudah terbiasa apa-apa beli, terus kemudian ada kebutuhan apa-apa tuh beli, terus sehingga ada sisa yang tidak bisa didaur ulang, gitu ya, ataupun dia tidak bisa dikomposkan, sehingga dia harus berakhir di tempat sampah dan akhirnya kalau nggak punya tukang angkut akhirnya dibakar. Nah itu berbahaya dan mulai sekarang ini kan teman-teman banyak nih gitu. Terus kemudian ada himanya juga gitu. Saran saya sih sudah mulai coba sama-sama mengamati itu gitu. Ada apa sih yang sama sekali karena intinya kita mulai merubah sih, mulai mengurangi melihat sisa konsumsi kita yang tadinya akhirnya dibakar dan berbahaya. Kita lihat ada nggak sih yang bisa kita kurangin, misalnya kita ganti gitu. Misalnya kalau misalnya ini saya suka ini tapi dia tidak bisa didaur ulang, cari lagi alternatifnya atau substitusinya. Kalau nggak ada ya udah mulai kurangi, mulai ganti gitu, mulai ganti apa yang mau kita konsumsi supaya tadi setelah sisa konsumsinya itu habis ada sisa konsumsi
itu tidak kita bakar karena tidak ada tukang sampah. Nah, mulai mengamati itu aja ya, itu yang pertama gitu. Nah, terus bisa cari solusi bareng-bareng dengan mungkin ada kegiatan sosial di kampus gitu, ataupun melibatkan teman-teman peneliti lainnya, bisa kerja bareng dengan masyarakat gitu. Kita cari tahu yuk gitu, dibakar. Pertama adalah kita ini harusnya kan dibawa ke TPA, tapi karena tidak ada tukang sampah, akhirnya kita bakar. Dibakar itu selain itu kan juga berbahaya ya, itu mengakibatkan banyak penyakit berbahaya buat orang yang membakar ataupun penduduk sekitarnya. Terus nggak hanya mencemari lingkungan gitu ya. Nah, itu harusnya udah mulai dipikirkan bersama gitu. Jadi nggak bisa, mungkin warga akan bingung ya pada saat teman-teman ini kan dari teman-teman dari kampus bisa cari tahu bersama, ngajak dari bagian apa namanya, dari jurusan lain gitu yang bisa bareng-bareng kerjasama. Gimana nih gitu. Terus akhirnya intinya adalah bareng-bareng kita lihat, terus kemudian riset ataupun eksperimen, apa sih yang bisa kita lakukan supaya mengurangi sampah yang tadi harusnya dibakar gitu. Cari alternatifnya apa aja gitu. Kurang lebih seperti itu ya, karena intinya kan sampah itu adalah tanggung jawab kita sendiri ya. Pada saat kita habis makan, minum, terus punya sampah, bukan tanggung jawab orang kan, tapi tanggung jawab kita. Nah, kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, berarti ya ini ya apa namanya, ya tadi kalau bisa jadi gini, pembakaran sampah itu bisa jadi adalah bentuk tanggung jawab dari si yang punya gitu ya, yang punya sampah tadi, karena nggak mau berterbaran, kena angin, terus kemudian akhirnya bau dan jadi masalah buat tetangganya, akhirnya dibakar. Memang kayaknya lenyap gitu ya, sampahnya tuh akan lenyap, tapi kan efek dari pembakaran itu bahaya, bisa jadi seperti itu kan. Nah, apalagi bisa dibayangkan kalau di kota itu dibakar, kemudian tidak ada pohon-pohonan yang rindang untuk menghirup ataupun mengambil karbon dioksidanya, kan lebih berbahaya lagi kalau di kota malah gitu. Nah, mungkin ya diajak ngobrol dulu dengan warga kenapa seperti itu, terus kemudian memang belum tentu, kita tidak boleh juga menjudge bahwa Bapak nih salah, nggak boleh dibakar gitu, padahal sebenarnya membakar bisa jadi adalah bentuk tanggung jawab si Bapak atau si Ibu yang melakukan pembakaran, karena loh saya justru tanggung jawab, kalau nggak saya bakar dia akan nyebrang kemana-mana gitu. Padahal, nah baru teman-teman cari, dalami bersama apa aja bahaya pembakaran gitu ya. Nah, itu bisa diceritakan pelan-pelan ke warga, setelah warga tahu, terus gimanain gitu. Ya sudah, karena kita belum ada tukang petugas yang ngangkut sampah, terus akhirnya dibawa ke TPA, ya sudah, kita cari yuk bareng-bareng, kita bisa ganti apa konsumsinya supaya nggak jadi sampah. Kurang lebih seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab. Fajrin? Gimana Fajrin? Ya, cukup jelas. Terima kasih, Mbak. Oke. Ya, bisa dimulai ngobrol bareng ke warga ya, dan teman-teman bisa dijadikan, habis ini bisa dijadikan apa ya, proyek sosial di kampus ya. Menurutku bagus. Oke. Wah, banyak banget ya ternyata Kak pertanyaannya. Kayaknya pada semangat banget nih Kak buat nge-kompos nanti nih Kak. Ya, nanti bisa lanjut deh di kota, tag aja Kota Tanpa Sampah kalau ada pertanyaan, sambil teman-teman posting apa masalahnya dan foto apa yang dimulai dan apa yang terjadi dalam ngompos ya. Gitu. Gitu aja. Baik, kalau gitu aku langsung bacain kesimpulannya aja kali ya Kak. Sebelum nanti kita ini penutupan sama foto bersama. Nah, ya. Jadi teman-teman karbon sama nitrogen, udara sama kelembapannya. Terus kalau misalnya nanti ketemu sama masalah-masalah seperti bau dan hewan-hewan yang nggak diinginkan, itu bisa dikasih lawannya lagi gitu. Nah, terakhir aku tadi sempat keinget salah satu quotes yang kutipan yang terkenal banget, karena tadi Kak Wilma bilang, kalau kita nge-kompos itu berarti kita mengembalikan karbon gitu ya ke bumi. Jadi benar banget sih ya Kak, kalau kita berusaha untuk menyembuhkan bumi kita,
Kita yang nyembuhin diri kita sendiri. When we heal the earth, we heal ourselves. Terima kasih banyak teman-teman peserta. Kak Wilma, terima kasih banyak. Terima kasih juga. Semoga ilmunya bermanfaat buat kita semua. Amin. Tetap semangat dalam kelasnya. Iya, terima kasih semuanya ya. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Semata-mata yang benar datangnya dari Tuhan dan yang salah datangnya dari saya. Saya kembalikan kepada MC. Ya, terima kasih kepada Teh Harisma dan juga Mbak Wilma. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan informasi bahwa agenda BioWork ini memiliki output berupa pembuatan kompos. Jadi, teman-teman semua nanti di rumah masing-masing membuat kompos menggunakan teknik yang tadi sudah disampaikan ya, beberapa teknik tersebut yang sudah disampaikan oleh Mbak Wilma. Nanti selama proses tersebut difoto dan diupload ke Snapgram. Jangan lupa tag Instagram Himabio Untirta, itu @himabio_untirta, dan juga IG Kota Tanpa Sampah, @kota tanpa sampah. Nah, range waktunya itu dari awal Juni sampai akhir Juni. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya dan panitia. Teman-teman boleh nyalain kameranya dulu. Ya, dinyalain kameranya boleh teman-teman. Jadi kita selanjutnya ada sesi foto bersama. Ya, kameranya boleh dinyalakan dulu. Boleh nih, Hamid yang jadi... Bentar, Hamid apa-apa ya, Hamid? Oke. Boleh. Oke, udah nyalain semua. Oh, ada Udah yang nyalain belum. semua? Ada yang belum sih. Beberapa yang belum. Teh Ana, Teh Vera boleh dinyalain dulu itu kameranya. Siap, Teh Tia, siap. Teh Syifa. Kak. Tani lagi di luar. Oke. Oke, udah. Aba-aba mit. Senyum ya semua. 3, 2, 1. Oke, sekarang ini buat yang bagian 2. 3, 2, 1. Oke. Oke, udah. Oke, udah selesai. Udah. Terima kasih ya. Oke semuanya, makasih ya. Salam Wilma, makasih teman-teman. Itu pengalaman komposnya ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa Ya, ya outputnya teman-teman. Sampai jumpa di agenda BioWork selanjutnya. Iya. Oke, sekian dari saya. Dadah. Iya. Terima kasih Kak Wilma. Iya. Terima kasih Kak Wilma. Sama-sama. Sehat semuanya ya. Ya. Amin. Kak Wilma juga. Ya, oke, jangan lupa follow Kota Tanpa Sampah. Sampai jumpa. Siap. Ya. Terima kasih. Oke. Bye. Dadah.